Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri, NIM saya 1814010111. Di sini saya akan membuat database mengenai grosir ATK. Nah, untuk yang pertama, dalam membuat database-nya, di sini saya akan menggunakan Microsoft SQL Server. Nah, yang pertama kita tuh harus mengkoneksikannya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kemudian setelah dikoneksikan, maka kita akan membuat database-nya. Nah, setelah selesai membuat database, maka akan muncul dan kita akan membuat tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan nama-nama tabelnya. Nah, setelah selesai dibuat nama-nama tabelnya, kemudian kita masukkan tipe datanya. Nah, jadi untuk kode barang, tipe datanya itu adalah varchar. Kemudian nama barangnya itu juga tipenya itu adalah varchar. Nah, jadi varchar ini bisa menerima inputan berupa karakter ataupun angka. Nah, kemudian harga jual, karena dia harga mengandung unsur angka, maka kita buat numerik. Kemudian ada harga beli sama satuan tipe datanya juga numerik, kemudian jumlah barang juga numerik, satuan barang adalah numerik. Nah, kemudian tabelnya ini akan kita save. Nah, tabelnya ini akan kita save dengan memberikan namanya itu tbl underscore. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel barang. Kemudian di sini kita akan membuat query-nya. Nah, jadi caranya itu kita klik script table as, baru kemudian kita klik insert to, kemudian kita klik new query editor Windows. Nah, kemudian ini kita copy paste. SQL-nya. Nah, kemudian ini isinya tinggal kita ganti saja menjadi grosir untuk barang-barang ATK.
Nah, kemudian setelah kita buat, sudah ada di sini ada pulpen, ada penggaris, ada juga penghapus. Nah, kemudian di sini kita execute. Ternyata ada yang error. Bentar. Nah, setelah berhasil maka akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat koneksi ke database-nya dengan menggunakan Microsoft Visual Studio-nya. Nah, jadi pada bagian ini pertama kita buat dulu form desainnya. Jadi kita akan mendesain untuk koneksi ke database-nya. Nah, di sini kita akan mengambil data grid view. Nah, jadi fungsinya di sini data grid view untuk menampilkan isi dari database yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, setelah membuat data grid view, maka kita akan membuat label untuk judul. Nah, di sini kita ganti pada bagian teksnya dengan judulnya yang akan kita buat. Di sini saya membuat database grosir ATK. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita geser ke tengah. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan membuat kelas. Jadi di sini kita akan membuat kelas. Jadi kita buat di sini kelasnya dengan namanya adalah koneksi. Nah, di sini akan muncul namanya koneksi.cs. Nah, kemudian di sini kita akan memulai untuk mengoding. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil untuk koneksinya. Ini kita lepaskan. Nah, jadi seperti ini. Terus kita rubah nama katalognya itu dia seperti ini. Nah, jadi ini masih ada error karena kita belum menambahkan library-nya. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan library-nya. Ini. Nah, sudah tidak error lagi. Nah, kemudian setelah dari situ kita kembali ke form 1 design. Nah, jadi di form 1 design ini kita klik aja 2 kali. Oke, nah kemudian seperti ini. Kita kembali ke koneksi.cs. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, jadi di koneksi.cs ini kita akan membuat kelas. Kelasnya itu bernama koneksi.
Nah, kita akan membuat SQL connection getCount. Nah, kemudian di sini kita membuat satu variabel yang bernama count. Nah, kemudian akan dihubungkan oleh SQL connection. Nah, jadi count ini akan terhubung dengan database yang telah kita buat yang dengan menggunakan ini Microsoft SQL ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan data resource kita. Nah, jadi ini data resource saya. Nah, kemudian kita masukkanlah nama database kita. Nama database yang telah kita buat tadi adalah grosir. Nah, kemudian setelah sampai situ kita return kan. Artinya ini untuk mengkoneksikan ke database. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang sini tadi, yang ke form1.cs. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita kontraskan saja. Nah, setelah sudah selesai, selanjutnya akan kita jalankan. Kita coba untuk jalankan. Karena tadi barangnya belum ada ditulis di database-nya, jadi ini saya buat. Nah, hasilnya seperti ini. Maka dia akan keluar, muncul data-data grosirnya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat insert database. Nah, jadi di mana di sini insert itu berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, jadi di sini sudah ada form1.design. Nah, jadi di sini saya akan mendesain untuk database grosir ATK-nya. Jadi seperti ini.
Nah, di sini pada label 3 akan kita ubah namanya menjadi kode barang. Kemudian pada label 4 kita rubah namanya menjadi nama barang. Selanjutnya pada label 5 kita rubah namanya menjadi harga beli. Kemudian pada label 6 akan kita rubah namanya menjadi harga jual. Kemudian pada label 7 akan kita rubah namanya menjadi jumlah. Kemudian pada label 8 akan kita rubah menjadi satuan. Maksudnya satuan adalah satuan barang. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil text box. Nah, di sini tinggal kita copy paste saja. Kemudian kita susun. Nah, setelah selesai, kemudian di sini saya akan menambahkan tombol button, yakni untuk tombol insert-nya. Di sini saya akan mengambil button. Nah, kemudian buttonnya ini akan kita rubah namanya menjadi insert. Oke, kemudian di sini kita akan melanjutkan untuk mengodingnya. Kemudian di sini saya akan merubah tab indeksnya. Kemudian kita akan memulai untuk mengoding. Kemudian bagian ini kita hapus. Ini. Setelah dihapus, kemudian kita buat yang baru.
Nah, jadi di sini kita akan membuat dulu void bersihkan. Ini kita copy paste saja. Seperti ini. Kemudian untuk form 1 kita akan memanggil kelas. Nah, kemudian kita kembali lagi ke form design, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian ini langsung kita copy paste saja. Nah, jadi ini kita harus tutup saja. Kemudian kita kembali dulu. Nah, ini masih ada yang error. Nah, jadi di sini untuk bagian errornya belum ada kelas untuk menampilkan tampil barang. Nah, jadi di sini kita akan buat kelas untuk tampil barang. Kemudian kita lihat kembali codingannya. Nah, di sini ada untuk kelas tampil barang, jadi kita copy pastekan saja. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil kelas tampil barang. Nah, seperti ini, sudah tidak ada error lagi. Kemudian kita akan memeriksanya terlebih dahulu, apakah masih ada yang salah atau tidak.
Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama, pada bagian form 1 ini kita akan membuat kelas untuk tampil barang dengan kelas untuk bersihkan. Nah, jadi kelas untuk tampil barang itu ada di sini, nih. Nah, jadi untuk menampilkan barang, nah kita tuh harus nih, kita tuh harus membuat koneksi ke database-nya. Kemudian di sini kita select, artinya kita ambil datanya itu dari database tabel barang. Nah, kemudian masuk pada bagian untuk bersihkan. Jadi artinya habis kita klik, kita bisa bersihkan. Nanti dia akan otomatis terhapus seperti ini. Nah, kemudian untuk button kliknya, jadi untuk button kliknya ini berfungsi untuk yang pertama untuk memeriksa apakah kolom teks tersebut kosong. Nah, jadi seperti ini. Jika teksnya itu ada, maka dia akan dimasukkan. Kemudian, tapi kalau misalnya teksnya itu nggak ada, maka nanti dia akan mengeluarkan pemberitahuan mohon isikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk bagian yang simpan, dia akan menyimpan datanya tersebut ke dalam database dengan menginsertkan ke dalam tabel barang. Seperti ini. Nah, kemudian apabila berhasil, maka data berhasil ditambahkan. Kemudian, apabila gagal atau tidak dapat menyimpan data, maka dia akan memberitahukan bahwa tidak dapat menyimpan data. Nah, karena sudah tidak ada lagi error, maka kita akan mencobanya. Nah, ini masih loading. Nah, seperti ini, jadi akan kita coba dulu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menginputkan data. Nah, ini kenapa dimulai dari indeks ke 0? Karena kan ini kan menyatakan harga. Nah, kemudian kita buat misalnya di sini A0003. Ya. Kemudian nama barangnya kita buat misalnya Baris. Misalnya kita beli harga belinya itu 10.000. Oke, kemudian kita buat harga jualnya 15.000. Jumlahnya kita buat ada 50 dan satuan unit. Nah, jika berhasil, maka dia akan mengeluarkan pesan data berhasil diinputkan, tapi kalau gagal dia akan mengeluarkan pesan data tidak dapat diinputkan. Kita coba. Ternyata data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian sudah terlihat seperti ini. Ini. Ya, ini adalah data yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya di sini saya akan membuat update, yakni jadi kita akan mempermudah untuk mengupdate barang-barang, nama-nama barang yang telah kita masukkan ke database. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan button untuk update terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita rubah namanya menjadi update.
Oke. Kemudian kita akan mulai untuk mengoding. Nah, jadi di sini akan mengoding. Kemudian kita akan kembali ke front satu desain. Kita klik 2 kali. Setelah muncul, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita akan memeriksanya kembali. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini. Di sini ada try and catch. Nah, jadi di sini data grid view row. Nah, di sini dia tuh ada dimasukkan ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, dan jumlah satuan. Nah, di sini agar nantinya itu data grid view-nya dapat diklik-klik, kemudian nanti setelah dapat diklik, dia itu dapat merubah datanya dengan melalui button 2. Button kedua itu adalah update. Nah, kemudian pada update ini, pada button 2 ini ya, ini adalah button update. Nah, jadi dia ini sebenarnya ini sama seperti yang seperti yang button 1, tinggal di copy paste aja dan tinggal dirubah. Nah, ininya tinggal ininya aja yang dirubah. Nah, jadi kalau misalnya dia itu ada isinya di dalam text box-nya, maka dia akan menyimpan nilainya itu, dan kemudian apabila tidak ada isinya, maka dia akan menampilkan message box yang berisikan mohon isikan terlebih dahulu. Jika tidak, kemudian dia itu akan mengupdate nilai-nilai yang ada di database itu dan dimasukkan ke dalam tabel barang. Nah, kemudian di sini kita masukkan nilainya, text box 1, text box 1, text box 2, dan sesuai urutannya. Nah, kemudian apabila dia itu berhasil diupdate, maka data tersebut akan diupdate. Nah, kemudian jika dia gagal, maka tidak dapat menyimpan data. Nah, karena sudah tidak ada error lagi, maka kita akan mencoba untuk merunnya. Nah, kita akan coba untuk mengedit ini. Misalnya kertasnya jadi misalnya kertas A3. Kita coba update.
Jadi dia ini update berhasil ditambahkan. Nah, dia sudah berubah menjadi A3. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kita coba lagi ini. Kita rubah harganya misalnya jadinya 50.000. Nah, kita akan coba rubah menjadi misalnya harganya itu 40.000. Kemudian ini 50.000. Kita update. Oke, sudah berubah harganya. Nah, jadi kalau untuk update seperti itu saja. Selanjutnya, saya akan membuat mengenai delete. Jadi, untuk delete ini artinya kita akan menghapus database yang telah kita buat. Nah, jadi pertama saya akan kembali ke form design. Di sini saya akan menambahkan button untuk delete. Seperti ini. Kita klik button. Kita tambahkan buttonnya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, jika telah sesuai, maka kita akan merubah teksnya dengan nama delete. Oke. Nah, kemudian kita langsung saja untuk mengklik ini 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Dan kemudian langsung saja untuk mengodingnya. Nah, jadi di sini terdapat if messenger box. Nah, jadi di sini artinya adalah dia itu akan menampilkan message box dengan tulisan yakin ingin dihapus. Apabila kita yakin, maka kita bisa menghapus data. Kemudian untuk menghapus data itu sendiri, di sini kita tuh harus mengkoneksikannya ke database terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendelete datanya itu di tabel barang. Kemudian apabila dia itu berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi bahwa hapus data itu berhasil. Kemudian dia itu akan menampilkan barang di data grid view-nya itu. Kemudian dia itu bisa dibersihkan. Nah, jadi karena tidak ada error, langsung saja kita coba seperti ini. Nah, kita coba untuk menghapus ini A5. Kita coba untuk delete. Yakin akan dihapus? Ya, maka kita akan menghapusnya. Oke, hapus data berhasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekian tugas saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.